Kami yang akan mengungkap ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir. Capres Mahfud MD memastikan dirinya tidak ragu-ragu menggugat Pilpres 2024 ke MK. Hal itu disampaikan saat TPN Ganjar Mahfud melakukan konferensi pers pada Kamis 21 Maret. Dalam momen itu tersorot tangan Mahfud mengepal hingga sedikit menggebrak meja. Mahfud pun mengaku akan menerima putusan MK pada akhirnya. Gugatan itu sebenarnya begini. Kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus. Demokrasi dan hukum kita lumayan lah bagus. Paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal, karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun, meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman politik, gentong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu. Kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusin negara. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi yang benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum kan. Itu saja. Terima kasih. Ada satu atau dua pertanyaan lagi, setelah itu kita tutup ya. Tadi yang di tengah. Siapa lagi? Oke, kalau ada. Ya, selamat siang, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Lucy dari Metro TV, kami menanyakan mengenai Pak Hamzah yang dilaporkan ke MK soal putusan yang juga di tengah persiapan menuju sengketa PHPU ini, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dan yang kedua, di tengah ini masih berlangsung apel PHPU nanti, Mas Gibran sudah bicara soal merangkul 1 dan 3. Kalau siapa melaporkan apa, biarkan itu berproses sendiri begitu. Kalau soal rangkul-rangkulan, kita ini berteman semuanya. Oh, para kandidat ini anak-anak bangsa gitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus, mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Mari kita berpikir nasib rakyat. Mari kita berpikir bahwa ekonomi ke depan menghadapi tantangan yang berat. Berita yang disiarkan kawan-kawan hari ini mulai Serbia baru krisis. Jadi artinya kita juga mesti siap-siap ya. Bencana ada di banyak tempat, kita mesti merespon. Jangan kita terlena hanya urusan ini. Jadi soal rangkul-merangkul
kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri dimanapun berada. Pasti kami akan bisa berkomunikasi. Kita kenal semua ya Prof. Teman baik, teman lama. Terakhir kalau ada, cukup? Pak Ganjar, penegasan artinya dari statement hari ini dari Mas Ganjar sendiri ini apakah menolak hasil dari KPU? Terus kalau hak angket ini digulirkan, sikap partai Mas Ganjar apakah akan tetap mendukung pemerintah atau hak angket ini hal yang berbeda? Tadi saya sampaikan angket nanti akan ada di parlemen. Soal sikap partai kemana nanti partai akan memutuskan. Yang pertama tadi penegasan apakah artinya ini menolak hasil dari KPU? Oh, kami akan ke MK. Jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan ini. Sehingga betul-betul tadi Prof. Mahfud juga sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan. Karena hanya lembaga ini yang bisa mengadili dari seluruh apa yang ada. Sehingga harapan kita hasil itu pasti sebelumnya ada proses. Maka inilah yang harus dibuka semua. Teman-teman terima kasih semuanya, para pendukung terima kasih, jaga bangsa dan negara kita, jaga demokrasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa demokrasi yang kita hadapi sekarang ini adalah demokrasi yang menurut banyak penilaian, termasuk dari luar negeri, juga dianggap bermasalah. Pak Mahfud juga mengatakan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, ini demokrasi yang banyak sekali masalah. Tidak sama dengan pemilu sebelumnya. Nah saudara-saudara, sekedar untuk menambah saja, majalah The Economist, majalah yang sangat tua dan berpengaruh di Inggris, dibaca di seluruh dunia, itu mengatakan pemilu kita ini dia sebut sebagai the most undemocratic election. Ini menurut majalah The Economist. Ya. Nah, The New York Times itu baru memuat satu tulisan dari Margaret Scott. Margaret Scott ini adalah dosen di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.